Most data centers use air cooling systems, which was fine until AI came along. But now, because these data centers and the infrastructure that's going in is so much more energy intensive, there are liquid cooling approaches that are now being implemented. For liquid cooling, the water must be clean to prevent bacteria growing or clogs and corrosion in the system, which means using mostly drinking water. Setiap kali kamu bertanya ke AI, layar ponselmu tetap dingin. Tidak ada asap, tidak ada suara mesin, tidak ada tanda apapun bahwa sesuatu sedang diambil dari bumi. Karena kita diajari untuk percaya bahwa teknologi ini bersih, abstrak, dan tak menyentuh kehidupan nyata. Padahal di balik jawaban yang muncul dalam hitungan detik, ada pipa-pipa raksasa yang menyedot air tanah. Bukan untuk manusia, tapi untuk mendinginkan mesin yang melayani lalu lintas data global. Di satu tempat, AI disebut kemajuan. Di tempat lain, warga mulai bertanya, kenapa sumur mereka makin dangkal? Pertanyaannya bukan lagi, seberapa pintar kecerdasan buatan itu, tapi siapa yang diam-diam membayar biayanya. Kita hidup di zaman di mana pertanyaan bisa dijawab, tanpa kita tahu apa yang sedang dikorbankan. Tidak ada suara mesin, tidak ada bau oli, tidak ada pabrik dengan cerobong hitam. Yang ada hanya layar kecil di tangan kita, jawaban yang muncul dalam hitungan detik, dan rasa nyaman bahwa teknologi ini terasa bersih. AI sering digambarkan sebagai sesuatu yang abstrak, tinggal di cloud, tak menyentuh tanah, tak menyentuh manusia. Padahal, AI bukan cuma koda. Ia adalah mesin fisik, berat, panas, dan sangat haus. Untuk tetap hidup, mesin-mesin ini harus terus didinginkan. Dan pendingin paling murah, paling efisien, dan paling tersedia adalah air tawar. Air yang sama, yang selama ribuan tahun menjadi penopang hidup manusia. Di banyak tempat di dunia, pusat data dibangun jauh dari sorotan publik. Di pinggiran kota, di wilayah pajak rendah, di daerah yang lahannya murah dan suaranya tidak terlalu terdengar. Seringkali wilayah-wilayah ini bukan daerah kaya air, justru sebaliknya. Ketika pusat data datang, yang pertama berubah bukan skyline kota, tapi debit air tanah. Sumur warga yang dulu cukup, perlahan makin dalam, biaya air naik, distribusi makin ketat. Namun, anehnya, keuntungan dari lalu lintas data global itu tidak tinggal di sana. Ia mengalir ke pusat-pusat keuangan dunia, ke kantor-kantor ber-AC, ke laporan tahunan perusahaan teknologi yang berbicara tentang inovasi dan masa depan umat manusia. Warga lokal hanya kebagian jejak lingkungannya. Inilah bentuk ketimpangan baru. Bukan lagi soal siapa punya pabrik, tapi siapa menguasai infrastruktur tak terlihat. Bukan lagi penjajahan wilayah, tapi penjajahan sumber daya yang bahkan kita tidak sadari sedang diambil. Air, yang selama ini kita anggap hak dasar, perlahan masuk ke logika kompetisi. Di tahun-tahun terakhir, air tidak hanya bersaing dengan pertanian, tidak hanya dengan industri, tapi juga dengan algoritma. 1 liter air hari ini harus membuktikan diri, lebih berguna untuk siapa? Untuk sawah? Untuk minum warga? Atau untuk mendinginkan server yang melatih model kecerdasan buatan demi efisiensi iklan dan prediksi pasar? Pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan secara terbuka, karena jawabannya tidak nyaman. Kita sering diyakinkan bahwa teknologi akan selalu menemukan solusi, bahwa sistem pendingin makin efisien, bahwa konsumsi air akan ditekan. Namun, disinilah ironi besar itu muncul. Dalam ilmu ekonomi dan sosial, ada satu konsep lama yang terus berulang. Jevons Paradox. Ketika sebuah teknologi menjadi lebih efisien, penggunaannya justru melonjak, bukan turun. Bukan karena niat buruk, tapi karena logika sistem. Ketika AI makin hemat air per operasi, yang terjadi bukan penghematan total. Yang terjadi adalah ledakan penggunaan. Lebih banyak pusat data dibangun, lebih banyak model dilatih, lebih banyak interaksi digital diciptakan. Efisiensi menjadi dalih untuk ekspansi tanpa rem. Dan pada akhirnya, total air yang diambil dari bumi tetap meningkat.
Di satu sisi, perusahaan berbicara tentang green technology. Di sisi lain, pipa-pipa air terus diperbesar. Inilah ilusi efisiensi. Ia terdengar ramah, tapi bekerja seperti mesin yang tak pernah puas. Beberapa konflik mulai muncul ke permukaan. Warga yang menolak pembangunan pusat data bukan karena mereka anti teknologi, tapi karena mereka kehabisan air. Di beberapa negara, protes warga tidak bicara soal algoritma. Mereka bicara soal sumur kering, soal ladang yang tak bisa diairi, soal kehidupan sehari-hari. Namun, suara-suara ini sering kalah oleh narasi besar tentang kemajuan dan inovasi. Karena teknologi selalu datang dengan janji masa depan, sementara krisis air datang hari ini. Yang membuat situasi ini lebih kompleks adalah posisi kita sebagai pengguna. Kita tidak merasa mengambil apapun. Tidak ada meteran air di layar ponsel. Tidak ada notifikasi yang berbunyi setiap liter air dipompa dari tanah. Biaya itu menjadi tak terlihat, dan yang tak terlihat selalu lebih mudah diabaikan. Kita hidup nyaman dengan ilusi bahwa konsumsi digital tidak meninggalkan jejak. Padahal, setiap interaksi, sekecil apapun, adalah bagian dari sistem besar yang membutuhkan energi, pendinginan, dan air. Ini bukan soal menyalahkan individu, bukan soal berhenti menggunakan teknologi, tapi soal kesadaran struktural tentang bagaimana keputusan global dibayar dengan biaya lokal, tentang bagaimana kemajuan tidak selalu dibagi secara adil, tapi bebannya seringkali merata ke mereka yang paling lemah suaranya. AI tidak jahat. Air juga tidak memilih untuk siapa ia mengalir. Yang bermasalah adalah sistem yang menentukan prioritas tanpa transparansi dan tanpa partisipasi warga. Pertanyaannya bukan apakah kita harus menghentikan teknologi. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak menentukan apa yang lebih penting untuk bertahan hidup? Karena ketika air menjadi sekedar input industri dan manusia menjadi variabel yang bisa disesuaikan, kita bukan sedang membangun kecerdasan buatan. Kita sedang menguji seberapa jauh peradaban ini bersedia mengorbankan hal paling dasar untuk kenyamanan digital.